Kamu ngapain sih? Jiang Sao, Paman Xia. Anak itu jelas-jelas sengaja memanfaatkan Ning Sui. Cepat suruh dia berhenti. Dia ini sedang mengobati penyakit. Mana ada yang namanya memanfaatkan? Kamu. Kalian tidak lihat tangannya diletakkan di mana? Iya. Aku rasa Jiang Sao yang benar. Lihat. Dia di Ning Sui, menyentuh seluruh tubuhnya. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana dia bisa hidup? Kamu yang imut, kamu mau apa? Bukan gitu, aku bilang aku dengan niat baik menyelamatkanmu. Kamu tidak berterima kasih juga tidak apa-apa. Ternyata, bahkan kamu membalas kebaikan dengan kebencian. Ning Sui, bagaimana perasaanmu sekarang? Kepalaku sepertinya benar-benar tidak sakit lagi. Bagaimana mungkin? Saluran energi yang aku tutup, semuanya sudah aku buka. Kalau bisa sakit, itu pasti hantu. Ning Sui ya. Qin Mo sudah sangat membantumu. Kenapa tidak cepat-cepat berterima kasih padanya? Aku. Tidak perlu banyak kata untuk ungkapan terima kasih. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apa-apa satu sama lain. Tunggu dulu. Ada apa? Aku tahu kamu sedang bermain tarik ulur. Jangan kira hanya karena kamu menyelamatkanku, aku akan menyukaimu. Aku. Maksudku, Nona Xia. Apa kamu merasa diri kamu sedikit terlalu percaya diri? Kapan aku pernah bilang ingin menikahi kamu? Semoga saja tidak. Kalau tidak, aku juga tidak keberatan menolak kamu sekali lagi. Kamu. Nona Xia terlalu sombong. Pria sehebat ini ditolak begitu saja. Kalau begitu sudah sepakat, mulai sekarang, Qin Mo adalah milikku. Nona Tang, kamu ini. Aku tadi sudah mendengarnya. Kamu ditolak oleh Xia Ningsui, tapi tidak apa-apa. Mulai hari ini, pria yang tidak diinginkan olehnya, aku akan mengambilnya. Tang Hongyan. Maksudmu apa ini? Ini masih belum kelihatan, tentu saja datang untuk merebut orang. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu, Xia Ningsui, juga tidak ada yang patut dibanggakan. Kenapa harus meremehkan Qin Mo? Nanti saja. Dia adalah orang dari keluarga Tang kami. Nona Tang, saya tahu itu. Kamu biasanya ada masalah dengan Xiao Sui dari keluarga kami. Namun tidak apa-apa. Kamu juga tidak perlu berusaha untuk berkonflik dengannya. Lakukan langkah ini. Saya ini, dengan Xia Ningsui, memang tidak cocok. Tapi saya terhadap Qin Mo benar-benar tulus. Apa yang bisa diberikan oleh Xia Ningsui, saya juga bisa berikan. Apa yang Xia Ningsui tidak bisa berikan, aku juga bisa memberikannya. Aku tidak setuju. Nona Tang, Qin Mo bertunangan dengan keluarga Xia kami. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia milik keluarga Tang kalian? Ya. Itu pertunangan, bukankah sudah dibatalkan? Pertunangan itu sudah disepakati oleh saya dan Qin Mo sebelum guru kami. Bagaimana bisa dikatakan batal begitu saja? Ning Sui, kau masih terdiam di situ. Orang lain merebut orang, sampai sini juga berebut. Apa mungkin, hanya demi sedikit muka, mereka rela melepaskan pria sehebat ini? Aku. Qin Mo, ayo, kita abaikan mereka saja. Hari ini aku sudah menyuruh orang menyiapkan jamuan. Malam ini kita bisa ngobrol dengan baik. Pasti akan terjadi. Aku sudah berjanji padamu. Setelah aku dewasa, aku akan menikahimu. Kakak kecil. Berhenti. Kakak kecil. Ya. Kamu ya. Kamu kembali mencariku. Mas kecil. Nona Xia, kamu nggak malu. Barusan kamu masih sangat membenci Qin Mo. Sekarang tiba-tiba memanggil dia mas kecil. Bagaimana? Kamu ingin Qin Mo kembali mencintaimu? Menurutku, orang yang tidak tahu malu
adalah kamu. Kalau mau merebut pria, pergi saja ke tempat lain. Ini adalah rumah keluarga Xia. Tidak ada tempat untukmu bersikap sembarangan. Ning Sue, Bukankah kamu bilang, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi. Masih banyak orang baik di dunia ini. Laki-laki baik di dunia. Bukan cuma dia saja. Bukankah masih ada aku? diam. Ini bukan urusanmu. Nona Xia, aku tahu. Kamu sangat menolak pertunangan yang ditetapkan oleh orang tua. Bukankah aku juga begitu? Saya. Kalau begitu, kita berdua, jangan lagi terjebak ya. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu, saya jalani jalanku. Tidak saling berhubungan. Qin Mo. Tunggu sebentar. Qin Mo. Ning Sue. Apa yang harus aku katakan tentangmu? Qin Mo yang begitu luar biasa, seorang pemuda. Kamu benar-benar rela memberikannya pada orang lain begitu saja. Aduh. Aduh, Tuan, jangan bicara seperti itu. Meskipun dia sangat hebat, tetap saja, dia itu orang kampung yang lugu. Bagaimana mungkin dia bisa layak untuk putriku? Menurutku, itu Jiang Shao, jauh lebih baik daripada dia. Banyak sekali. Barang milikku. Jangan harap ada yang bisa merebutnya dariku. Itu. Nona Tang, kita sudah berjalan jauh. Bisa lepaskan tanganmu sekarang. Kenapa seorang wanita cantik merangkul lenganmu? Kamu malah merasa terganggu. Nona Tang, kamu. Aku cuma bercanda. Lihat, kamu sampai ketakutan. Menurutku, kamu sekarang tidak punya tempat tinggal. Aku punya sebuah apartemen di Yijing Yueting. Biasanya juga tidak ada yang tinggal di sana. Aku berikan untukmu. Ini gimana ya? Sungkan banget. Anggap saja, ini sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan kakekku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Dengan begini, aku bisa mendapat keuntungan karena dekat denganmu. Sudah cukup, aku masih ada urusan di kantor. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Saya pergi. Di kota ini, memang berbeda dengan desa. Bahkan lobi masuk. Di kompleks mewah ini, semuanya begitu mewah ya. Cui Hua. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tolong. Cantik. Di siang bolong begini. Oh, salah. Di malam gelap, juga tidak benar. Bukan, jangan sentuh aku, kamu. Cuma suruh kamu minum sedikit. Ternyata larinya cepat sekali. Terus lari saja. Bang, kumohon padamu, tolong bantu aku. Ayo. Cantik. Apa yang terjadi? Mereka bilang akan membawa aku untuk menemani bos mereka minum. Aku tidak mau, lalu mereka mau melarangku melakukan segalanya. Hei, Sekarang sudah zaman apa sih? Masih main gaya preman lama begitu, bocah. Kami ini orang-orangnya Tuan Siong. Kalau nggak mau mati, mendingan minggir jauh-jauh. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. HMPH. Apa itu Tuan Beruang dan Tuan Anjing? Belum pernah dengar. Berani tidak menghormati Tuan Beruang. Saudara-saudara, ayo serang. Mundur. Aku akan mulai berpura-pura. Masih bengong buat apa? Bunuh dia. Tidak mungkin. Kamu mau apa? Lain kali. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bawa orang-orangmu. Pergi. Ayo,
Pergi, pergi, pergi. Bocah, tunggu aku. Ini belum selesai. HMPH. Cantik. Hei, Tidak apa-apa, kamu. Cepat pulang saja. Sini. hei, 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 hei. Cantik. Kamu, Kenapa kamu seperti ini? ayo, ayo, ayo. Kenapa kamu seperti ini? Hei, bangun. Bukan. Kamu sudah diberi obat. Hei, kamu sudah bangun. Bajingan, apa yang kamu lakukan padaku semalam? Bukan. Kakak. Tadi malam kamu dikejar orang. Aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Tidak ada satupun ucapan terima kasih. Sudahlah. Aduh, Kau masih marah-marah sih, kamu. ternyata masih perjaka polos ya. Kalau begitu, bajuku bagaimana? Aduh, Aku tidak bersalah. Kamu telah diracuni. Lalu saya saya bantu kamu. mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kamu lihat, Yang lain, saya tidak melakukan apa-apa. ini. Di rumahku. Ada apa sih? Ah, tempat tidur baruku. Aku belum tidur sehari penuh. Ini. Kamu malah enggak punya niat jahat sama aku. Masih pantas disebut pria enggak sih? Tidak. Kamu. Bagaimanapun juga, tadi tetap terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar akan diurusi oleh... Si beruang itu. Ngomong-ngomong, si Tuan Siong itu, sebenarnya siapa sih? Dia kok berani-beraninya memaksa orang baik jadi pelacur? Apa maksudmu memaksa orang baik jadi genit? Bisa nggak ngomongnya jangan kasar begitu? Dia adalah bos bawah tanah di Yangcheng. Biasanya, dia suka mengajak beberapa bintang wanita untuk minum bersamanya. Saya hanya kebetulan bertemu dengannya kali ini. Bukan. Kamu. Kamu juga seorang artis wanita. Kenapa? Tidak terlihat seperti itu. Bukan. Kamu seorang pria sejati. Tapi ternyata tidak tahu. Nama besar saya, Su Ying. Kamu pasti berasal dari desa, kan? Kamu tahu dari mana? Aku memang dari desa. Badanmu kuat sekali. Tidak heran tadi, berkelahi begitu hebat. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu ya, jangan sampai kamu punya pikiran yang tidak-tidak tentang aku. Jangan terlalu berprasangka, kebetulan aku sedang butuh seorang pengawal. Gimana? Mau jadi pengawal pribadi aku? Ada bayaran. Tentu saja ada. Kamu harus ikut aku ke suatu tempat. Asal kamu menyelesaikan tugasnya. Kamu mau bayaran apa? Aku bisa penuhi semuanya. Ayo pergi. Hei, kenapa kamu membawaku ke sini? Hari ini, aku akan mengadakan pesta bisnis di sini. Nanti si Xiongsan itu pasti akan datang cari masalah. Keselamatanku, nanti aku serahkan padamu. Kamu bisa jalan-jalan di sini sesuka hati. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Ning Sue. Jiang Yitian, apa kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Sudah kubilang aku punya tunangan. Tolong jangan terus mengganggu saya. Ning Sue, kemarin saya juga ada di sana. Jadi Qin Mo sudah memutuskan pertunangan denganmu. Berikan saya satu kesempatan, ya. Qin Mo. Qin Mo, saya. Qin Mo. Kamu di sini ngapain? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya mau kemana itu urusan saya. Sepertinya kamu tidak berhak mengatur saya. Ini adalah Yang Cheng, pesta minum anggur yang paling mewah.
Kau seorang kampungan, masuk sini hanya untuk makan dan minum. Kan, Siapa yang memberimu keberanian? Malas untuk mengurusmu. Qin Mo. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ning Sue, kamu seharusnya tahu, pesta ini sangat penting malam ini. Orang kampung seperti itu hanya datang untuk makan dan minum gratis. Jangan sekali-kali berurusan dengannya. Kalau tidak, kamu juga akan ikut terlibat. Urusanku bukan urusanmu. Aku sedang tanya kamu. Ambil itu. Suka makan? Ya, aku biarin kamu makan sepuasnya. Qin Mo, kamu berani pukul aku. Kamu sudah selesai. Siapa bocah ini? Berani sekali memukul orang secara langsung di pesta minum. Beraninya benar-benar keterlaluan. Apa dia tidak tahu? Ini tempat apa ini? Kalau Su Ying marah, dia pasti tidak akan terima, dan harus bertanggung jawab. Qin Mo, cepat pergi. Kamu sudah membuat masalah besar. Kalau tidak, sudah terlambat. Aku cuma memberi pelajaran pada seekor lalat yang menyebalkan. Masalah apa? HMPH. Qin Mo, kamu belum tahu, kan? Ini adalah tempatnya Ratu Film Su. Berani-beraninya kamu bikin onar di pestanya. Kalau nggak mati, kamu pasti babak belur. Siapa yang mau kamu buat babak belur? Ratu Film Su. Ratu Film Su datang. Ternyata, dia adalah aktris terbaik. No wonder dia sebelumnya begitu sombong. Nona Su, sang aktris terbaik. Kamu datang tepat waktu. Lihat ini, dia berani bertindak kasar di pesta minumanmu. Begitu berani. Masih saja memukul orang. Lihat ini. Aku dibuat seperti ini. Ngapain kamu pukul dia? Selalu berisik di telingaku. Aku nggak tahan, makanya aku pukul balik. Qin Mo. Orang-orang sudah datang, aktris Su. Kamu masih berani bicara sembarangan di sini. Apa kamu benar-benar mengira tidak ada yang berani mengurusmu? Iya kan? Aktris Su, Qin Mo adalah tunangan saya. Saya yang membawanya ke sini. Aku minta maaf padamu atas namanya. Tunangan. Dia tidak tertarik padaku. Pertunangan sudah dibatalkan. Bodoh. Aku sedang membantumu. Ngerti nggak? Kalau Su, sang aktris, bisa dilihat dari wajah keluarga Sia saya, tidak akan menjawabmu seperti sebelumnya. Kalau begitu, terima kasih atas niat baik Nona Sia. Tetapi, saya tidak membutuhkannya. Niat baik dianggap sebagai hati keledai. Kalau begitu saya tidak akan mengurusmu lagi. Ratu Film Su, dia berani bikin masalah di pesta minumanmu. Itu berarti dia tidak menghargaimu sama sekali. Pergi, bereskan dia. Kamu mau aku bereskan dia bagaimana? Tangkap dia. Lempar ke sungai, biar jadi makanan ikan. Ide ini bagus. Sini, tangkap benda yang menyebalkan ini. Tangkap dia, buang ke sungai untuk dimakan ikan. Kalian mau apa? Nona Su Ying, kalian salah tangkap orang. Aktris Su, kamu menangkap orang yang salah. Seharusnya kamu menangkap Qin Mo. Kenapa kamu menangkapku? Yang ditangkap adalah kamu, Qin Mo. Dia adalah orangku. Kamu itu siapa? Juga berani memberitahu saya. Qin Mo. Kalian saling mengenal ya? Kalian. Apa hubungan kalian? Nona Sia berpikir. Kita ini hubungan apa? Ya ampun, saya tidak salah lihat, kan? Ternyata Nona Su, secara aktif mengajak seorang pria ke atas. Anak ini berani sekali. Itu kan Nona Su. Dengar-dengar, Nona Sia tidak menyukai Qin Mo. Saya jadi bingung, pria sebaik Qin Mo. Kamu pakai mata yang mana sih? Sampai-sampai menolaknya di luar pintu. Hei, kamu lagi ngapain?
Aktingku lumayan kan? Ini memang keahlianku dari dulu. Lihat saja bagaimana aku bikin dia kesal. Qin Mo. Kalian benar-benar. Apa ini nyata atau bohong? Nona Xia. Tadi malam, aku masih bersama Qin Mo. Apakah kamu ingin mendengar detailnya secara lengkap? Kamu kok semakin bicara, semakin tidak masuk akal. Nona Su. Meskipun seberapa lapar pun, tidak perlu mencari orang kampung. Sungguh keterlaluan. Kakek Xiong, dia datang bagaimana? Kakek Xiong ini adalah sosok yang berbahaya di dunia ini. Dia datang mencari Su Yinghu. Pasti tidak ada hal baik. Ternyata dia benar-benar datang. Baru saja, aku membantumu. Sekarang, giliranmu membantuku. Tenang saja. Serahkan padaku. Nona Su. Semalam pergi tanpa pamit, membuatku minum sendirian. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Penjelasan apa yang harus kuberikan padamu? Aduh, aku pada Su, sang aktris terkenal, jatuh cinta pada pandangan pertama. Asal kau mau jadi wanitaku, aku jamin, tak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Tidak perlu, aku punya pacar, Qin Mo. Dia mampu melindungiku. Tuan Xiong, tadi malam anak itu mengacau di tengah jalan. Kalau tidak, kita sudah berhasil lebih dulu. Bocah, kamu dari mana? Berani merebut wanita dari saya? Kakek Xiong, dia bernama Qin Mo. Dia hanya orang desa yang bodoh. Dia tidak punya latar belakang. Aktris Su, bahkan untuk menolak aku, tidak perlu mencari orang kampung seperti itu. Sebagai tameng. Qin Mo dia bukan tameng. Dia pacarku. Su Yinghu, dia itu cuma orang desa yang kampungan. Bahkan Ning Sui dari keluarga kita juga tidak menyukainya. Kamu bilang dia pacarmu, mau bohongi siapa? Kamu tidak percaya, kan? Sekarang kamu percaya, kan? Ratu Film Su, kau benar-benar menciumnya. Ini benar-benar berita besar. Cepat ambil foto dan unggah ke internet. Kamu. Kenapa kamu menciumnya aku? Kalau berakting harus total. Jangan cuma manfaatin kesempatan lalu pura-pura baik. Aku. Bocah, kamu cari mati. Hei, Tuan Xiong. Serahkan padaku. Dari dulu aku sudah nggak suka bocah ini. Baik. Aku kasih kamu kesempatan, hajar dia baik-baik, biar dia tahu, orang seperti apa yang tidak boleh dia ganggu. Terima kasih, Tuan Xiong. Jiang Yitian. Berani juga kamu. Ning Sui. Qin Mo itu. Sudah memperlakukanmu seperti itu, kenapa kamu masih membela dia? Tenang saja, nanti aku akan buat dia berlutut di depanmu, dan meminta maaf kepadamu. Barusan kan dia sombong banget, kenapa sekarang gak sombong lagi? Sekarang, hilang dari pandanganku, aku masih bisa berpura-pura, seolah tidak terjadi apa-apa. Qin Mo, apa kamu belum paham, dengan situasimu sendiri, aku didukung oleh Xiong Ye. Kamu masih berani sombong seperti itu, berani ya kamu? Nan. Menurutku, kamu yang belum paham situasimu sendiri. Tuan Xiong. Dia memukulku. Anak kecil, berani sekali kamu. Xiong-san, hari ini acara minum ini saya yang mengadakan. Kalau kamu mau bertindak di sini, apakah kamu tidak perlu bertanya dulu pendapat saya? Jadi, Su Yinghu bersikeras untuk melindungi bocah ini. Lalu bagaimana? Baiklah, aku memberimu sedikit muka. Jangan ganggu dia, tapi nanti kamu temani aku minum. Kamu bermimpi. Tuan Xiong mau minum. Kamu temani dia minum beberapa gelas. Kamu juga nggak rugi. Bukan begitu, kok kamu bisa ngomong begitu? Siapa sih yang nggak tahu Tuan Xiong itu orang jahat? Kamu masih suruh aku temani dia minum.
Orang yang tahu situasi adalah orang yang cerdas. Su Yinghu, kamu cari pacar seperti ini, ya cuma segini juga. Anak ini, pasti ketakutan oleh aura Tuan Xiong. Sampai takut, sampai rela melepas wanitanya sendiri, melepaskan begitu saja. Aku kira dia hebat sekali, ternyata cuma pengecut. Bro, apakah aku ini pengecut? Kita jangan bahas dulu, tapi kau, Tuan Xiong, suka sekali cari wanita cantik, menemanimu minum. Meskipun kamu membuat mereka mabuk, apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Lihat dirimu sendiri, wajahmu pucat kekuningan, langkahmu goyah. Ini adalah gejala khas dari kekurangan Qi yang tidak stabil. Jika saya tidak salah menebak, kakek Xiong seharusnya mengalami gagal ginjal yang parah. Sudah mengancam nyawanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Coba tebak. Jangan ngaco di sini. Tuan Xiong itu bijaksana dan gagah berani, sangat berwibawa. Mana mungkin dia gagal ginjal? Benar kan, Tuan Xiong? Tabib sakti, tolonglah, aku mohon, selamatkan aku. Tabib sakti. Tolong, selamatkan saya. Dokter, Anda bisa melihat penyakit saya. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Benar, kan? Tolong, selamatkan saya. Saya punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi, kenapa saya harus membantu kamu? Kakek Xiong, Apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa? bersujud kepada orang kampung itu. Diam. Jika kamu masih tidak menghormati dokter dewa, saya akan mengkuliti kamu, dan kalian semua, berlututlah di depan saya. Tunjukkan rasa hormat pada tabib dewa. Tabib dewa, saya mohon maaf kepada Anda. Tolong, Anda harus menyembuhkan penyakit saya. Saya, Xiong-san, bersumpah kepada langit, asal Anda bisa menyembuhkan saya. Mulai sekarang aku rela bekerja keras apa saja. Aku tidak salah lihat, kan? Xiong-san ternyata berlutut pada anak itu. Ini. Sepertinya dia benar-benar gagal ginjal, dan penyakitnya cukup parah. Kalau begitu, sekarang apakah kamu masih membiarkan Su Yinghu menemanimu minum? Tidak berani, tidak berani, tidak berani. Su Yinghu adalah wanita Anda. Saya tidak berani. Mulai sekarang, siapapun yang berani tidak menghormati Su Yinghu, saya akan marah. Yang pertama tidak akan melewatkannya. Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku bisa membantumu mengobati penyakitmu. Ikuti aku. Qin Mo. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Nona Xia. Di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kedepannya, lebih baik jangan banyak bicara dengan saya. Kita berdua tidak akrab. Dokter Suci, penyakit saya ini, sudah saya periksakan ke semua rumah sakit besar. Tapi dokter-dokter itu, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa Anda benar-benar punya cara? Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Bocah sialan, berani-beraninya melawan Tuan Xiong. Kamu gila. Tabib. Maksud Anda apa ini? Untuk mengobati kamu, saya sudah membantu melancarkan saluran energi yang tersumbat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Iya, aku sudah mulai merasakan sesuatu. Sungguh terasa. Dokter hebat, kamu benar-benar seperti orang tuaku yang terlahir kembali. Budi baik tak perlu diucapkan. Jika ada apa-apa di masa depan, tempat yang membutuhkan bantuan saudara-saudara, silakan katakan saja, aku Xiong-san. Tentu saja wajib dilakukan. Saya memang ada satu hal yang perlu kalian bantu selesaikan. Silakan katakan. Barusan penampilanmu cukup bagus. Mulai hari ini, aku resmi mempekerjakanmu sebagai pengawalku. Kita harus sepakat dulu, ya.
Menyewa aku itu mahal, loh. Aku ini aktris papan atas yang sedang naik daun. Masa aku sampai nggak sanggup bayar orang? Nanti, aku akan minta asistanku menghubungimu untuk tanda tangan kontrak. Aku masih harus syuting nanti. Aku pergi dulu ya. Oke. Sudahlah. Kalau dia kenapa-kenapa, apa urusanku? Ini. Adik Xiaoswei, kamu bawa jimat ini di tubuhmu. Nanti, setiap kali aku melihat jimat ini, aku bisa mengenalimu. Kakak. Tenang saja. Aku pasti akan selalu bawa di tubuh. Xiao Sui. Xiang Ning Sui. Apakah Xiang Ning Sui adalah Xiao Sui? Kalian semua, jaga baik-baik di luar. Apapun yang terjadi, siapapun tidak boleh masuk. Mengerti? Iya, Tuan. Xia Ning Sui. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Setelah malam ini, akan sah menjadi wanitaku. Siapa dia? Tempat ini bukan untukmu. Cepat pergi. Kalau tidak mau mati, mundur semua. Menolak tawaran baik, akan mendapatkan hukuman. Saudara-saudara, ayo serang. Kakak, jangan ganggu aku. Pahlawan menyelamatkan wanita, ya kamu. Aromanya enak sekali. Xiao Sui. Kamu tenang saja. Aku akan merawatmu dengan baik. Jiang Yitian, coba sentuh dia sekali saja. Qin Mo, kamu di sini ngapain? Tolong, cepat panggil orang. Berkata juga tidak ada gunanya. Anak buahmu yang payah itu, sudah semua aku atasi. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu ya, aku adalah satu-satunya anak laki-laki ayahku. Saya harus memberikan keturunan untuk keluarga Jiang. Untuk melanjutkan garis keturunan, jika terjadi sesuatu padaku, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Melanjutkan garis keturunan, ya. Baiklah. Kalau begitu, saya akan membuat keluarga Jiang punah dan tidak memiliki keturunan. Kamu. Apa yang kau lakukan padaku? Tentu saja, aku membantumu untuk disterilkan. Jin Bai. Aku akan mengampunimu sekali. Jangan berani mengulangnya. Aku tidak akan segan-segan. Pergi. Qin Mo, tunggu aku. Xiao Sui. Kamu baik-baik saja. Qin Mo. Kamu pengkhianat. Kenapa kamu baru datang mencariku? Pengkhianat. Aduh saya. Qin Mo. Kenapa kamu tidak mau memberi saya kesempatan untuk menjelaskan? Saya. Panaskan sekali. Kenapa begitu panas? Cepat nyalakan AC-nya. Ternyata ini Bai Mei-san.
Sebuah obat perangsang yang sangat kuat. Jiang Yitian, bajingan itu, benar-benar tidak pilih cara. Ya. Ah. Pagi-pagi begini, kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu tidak punya sedikit rasa tanggung jawab sosial? Kinmo, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kau brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? Apa kau benar-benar tidak ingat sama sekali? Brengsek, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Hei, 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 tadi malam aku dengan baik hati menyelamatkanmu. Kamu membalas kebaikanku dengan cara seperti ini. Kamu kira aku akan percaya padamu? Bukan kakak. Lihatlah dirimu sendiri dengan baik. Apakah pakaian ini masih bagus? Kemarin, kamu terkena jebakan Jiang Yitian. Obat cinta yang diberikan, kalau aku tidak segera membantu. Kamu ya, sudah lama kehilangan kehormatanmu. HMPH. Kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa, bukan? Kakak, kamu menganggap aku ini orang apa? Aku. Tapi aku adalah orang yang terhormat. Kamu masih bilang terhormat. Di mana Gyokku? Apakah kamu sedang mencariku ini? Kembalikan Gyokku padaku. Kalau mau giok, bisa. Tapi kamu harus jawab satu pertanyaan dulu. Liontin giok ini, sebenarnya berasal dari mana? Apakah kita pernah bertemu waktu kecil? Apakah orang ini mengenalku? Cepat katakan. Aku. Kinmo, ternyata kamu benar-benar di sini. Aku sedang mencarimu kemana-mana. Nona Tang. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dengan jaringan saya, mencari seseorang di kota yang itu mudah saja. Kalian ini. Oh ya, Nona Xia, kamu belum menjawab aku. Kalung giok ini sebenarnya dari mana asalnya? Aku menemukannya. Menemukan? Ah, ini. Iya, memang aku yang menemukannya. Kalung giok ini tidak ada hubungannya denganmu. Kembalikan padaku. Bukan. Saya pergi dulu, jadi tidak mengganggu kalian berdua ya. Nona Xia. Kamu. Kinmo, saya ada urusan mendesak mencarimu. Aduh, bukan. Aduh. Nona Tang. Kamu bilang ada urusan mendesak, jadi bawa aku ke sini. Keluarga Wei adalah mitra terbesar kita. Tapi aku dengar, istri kepala keluarga Wei baru-baru ini sakit, sehingga menunda pembicaraan kerjasama dengan kita. Jadi kamu ingin, aku turun tangan membantumu, menyembuhkan istri Tuan Wei, supaya kerjasama kalian bisa terwujud. Aduh. Tolonglah bantu aku kali ini. Bolehkah? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Tolong bantu saya ya. Baik-baik saja, baiklah. Dokter. Bagaimana keadaan istri saya sekarang? Keadaannya sangat serius. Harus segera dilakukan persalinan. Hanya saja. Hanya saja apa? Cepat bilang. Istri dan anak. Hanya bisa selamatkan satu. Tuan Wei, bagaimana kau akan memilih? Apa? Tuan rumah, Miss Tang Hongyan meminta untuk bertemu. Kenapa dia lagi? Istri saya sekarang sudah diambang kematian. Saat seperti ini, siapa yang masih punya waktu untuk berbicara tentang kerjasama?
Biarkan dia pergi. Kepala Wei, cepatlah buat pilihan. Kalau terlambat, dua nyawa sama-sama tidak bisa diselamatkan. Dokter, lalu bagaimana menurutmu? Kau suruh aku memilih bagaimana? Hanya anak kecil yang memilih. Kalau kau pria sejati, kau ambil keduanya. Orang apa ini? Siapa yang suruh kalian masuk? Pengurus rumah. Jangan, jangan. Tuan Wei, saya. Kami bisa pergi, tapi Tuan Wei, Anda harus pikirkan baik-baik. Sekarang memilih untuk membantu persalinan. Nyonya dan anak di dalam kandungan Nyonya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kamu kira kamu siapa? Dokter Wang tadi sudah bilang, ipar dan anak bisa diselamatkan salah satu. Tapi kalian di sini cuma bisa ngomel seenaknya. Nyonya, ini karena makan makanan beracun tanpa sengaja, yang menyebabkan kelahiran prematur. Kamu yakin kalian bisa melakukannya? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja, aku melihatnya dengan mata sendiri. Nyonya telah secara tidak sengaja memakan makanan beracun. Kami tidak pernah membicarakannya dengan orang luar. Sama sekali, apakah mungkin anak ini benar-benar memiliki kemampuan itu? Saudara, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurutku dia itu aktor yang dibawa Tang Hongyan. Aktor yang diundang. Mereka ingin kamu menandatangani kontrak dengan mereka. Nona Wei, kamu salah paham. Qin Mo benar-benar seorang dokter. Jangan lihat dia seperti ini sekarang. Dia memang punya kemampuan yang sesungguhnya. Beberapa waktu lalu, kakekku terkena racun Gu. Dia yang menyelesaikannya. Siapa yang percaya? Menurutku kamu satu kelompok dengannya. Tidak baik, Nyonya dalam keadaan darurat. Tuan Wei, kalau tidak segera memilih, akan terlambat. Bro, aku cuma mau kamu coba. Kalau kamu berani bohong padaku, aku pasti buat kamu menyesal. Datang ke dunia ini. Tenang saja, aku ada di sini. Tidak ada masalah. Baiklah. Semua minggir. Hei, bro, kamu tidak benar-benar percaya sama anak ini, kan? Satu adalah istriku yang sah. Bagaimana aku harus memilih? Hanya bisa bertaruh sekali. Tapi bagaimana jika dia? Tidak ada jika. Kalau istri dan anak saya mengalami masalah, saya pasti akan membuatnya mati tanpa kuburan. Saya menepati janji. Pasien mengalami pendarahan hebat. Sekarang perlu transfusi darah segera. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah O? Saya bergolongan darah O. Sekarang ambil darah dan transfusi darah. Setidaknya membutuhkan 1 jam. Saat itu, Nyonya mungkin sudah. Tidak terlambat. Tuan Wei, kamu, sabar sebentar. Ini. Keahlian dewa. Ini benar-benar keahlian dewa. Teknik transfusi darah seperti ini. Aku seumur hidup baru pertama kali melihatnya. Nyonya sepertinya benar-benar tidak merasa sakit lagi. Baiklah, perawat, tinggal di sini. Bantu aku sedikit, yang lain keluar dulu saja. Kamu begitu buru-buru mengusir kami keluar. Mau melakukan hal buruk apa? Dengan ucapanmu di sini, aku tidak bisa tenang berobat. Kamu. Sudahlah, kalian semua keluar dulu. Ikuti saja dia. Adik kecil. Istri saya. Saya titipkan padamu. Sudah lama sekali, kenapa belum ada kabar? Tuan Wei, jangan khawatir. Dengan Qin Mo di sini, istri dan anak akan aman tanpa cedera. Kata-katamu terdengar manis. Tang Hongyan, saya memperingatkanmu, jika ada yang terjadi pada kakak ipar saya, tidak hanya kamu dan orang desa itu yang akan mati. Seluruh keluarga Tangmu harus mengorbankan diri untuk kakak ipar saya. Melihat keadaan kakak ipar, bahkan Dokter Wang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Takutnya,
Selamat kepada kepala keluarga Wei atas kelahiran seorang putra. Bagus sekali. Perawat, bagaimana kondisi istri saya? Nyonya Gu sudah dalam keadaan aman dan sehat. Tuan Qin sedang di dalam, menyelesaikan pekerjaan akhir. Semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Bagaimana mungkin ini? Orang kampung itu ternyata Nona Wei. Saya sudah bilang, Qin Mo memang benar-benar berbakat. Dengan keahliannya dalam pengobatan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sekarang kamu percaya, kan? Semoga setelah Qin Mo keluar nanti, kamu bisa minta maaf padanya secara langsung. Nyonya Gu, Anda sudah sadar. Anaknya di mana? Saya ingin melihat anak saya. Tenang saja. Anaknya baik-baik saja. Nyawa Anda juga berhasil diselamatkan. Terima kasih banyak. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Aku punya satu pertanyaan. Ingin kutanyakan pada Nyonya Gu. Pertanyaan apa? Anak itu sepertinya bukan anak Tuan Wei, kan? Anak kandung, kan? Kamu. Apa yang kamu omongkan? Jangan pura-pura lagi. Barusan, saat aku mengambil darah Tuan Wei, aku sudah menyadarinya. Tuan Wei dan anak yang ada di kandunganmu sama sekali tidak ada hubungan darah. Dengan kata lain, anak itu sama sekali bukan anak kandung kepala keluarga Wei, anak kandungnya sendiri. Sepertinya dugaanku benar. Nyonya Gu, kau juga pasti tidak ingin masalah ini ditemukan oleh kepala keluarga Wei. Kan? Buatlah syarat. Bagaimana agar kamu bisa menjaga rahasia ini untukku? Aku belum memikirkannya. Nanti kalau sudah terpikirkan, aku akan beritahu kamu, tidak akan mundur kok. Baik. Jika ada kebutuhanmu ke depannya, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Saat ini kebetulan ada satu hal. Biarkan aku meminta maaf kepada orang desa itu. Mimpi saja. Sudahlah, Li Zhen. Jangan tidak sopan. Kakak. Kakak ipar punya kebiasaan bersih-bersih. Kamu kan tahu itu. Dia biasanya paling benci kalau pria lain menyentuhnya. Orang kampung itu yang membantu melahirkannya. Kalau kakak ipar bangun, pasti akan marah besar. Kamu bilang siapa yang akan marah besar? Kakak ipar. Kenapa kamu keluar? Orang kampung tadi itu, apakah dia menghina siapa sebagai orang kampung? Segera minta maaf kepada Tuan Qin. Cepat minta maaf kepada Tuan Qin. Nona, kamu demi orang kampung itu, malah memukulku. Diam, Tuan Qin. Adalah penyelamat hidupku dan anakku. Kalau kamu berani tidak sopan padanya lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah kepadamu, Kak. Kamu lihat, kakak ipar. Cukup. Apa yang dikatakan kakak ipar itu benar. Tuan Qin adalah penyelamat keluarga Wei kami. Jika kamu tidak minta maaf lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakui kamu sebagai adik perempuan. Saya. Apa-apaan? Kenapa saya tidak segera minta maaf? Iya. Maaf. Tuan Qin, adik perempuan saya ini, sejak kecil sudah keras kepala. Saya yang memanjakannya terlalu berlebihan. Jangan terlalu dipikirkan, ya, sudahlah, lupakan saja. Aku juga bukan orang yang suka mempermasalahkan hal kecil. Zeng Qing. Kerjasama yang sebelumnya dibicarakan dengan keluarga Tang. Apa sudah waktunya diputuskan? Oh, benar. Iya, soal kerjasama itu. Hahaha. Nona Tang. Kali ini Anda dan Tuan Qin benar-benar telah membantu keluarga Wei dengan sangat besar. Kerjasama, keluarga Wei bersedia memberikan potongan 30%. 30%, benar. Tentu saja benar. Sekarang pikirkan, uang hanyalah benda di luar diri. Meskipun saya kehilangan segalanya, asalkan bisa menyelamatkan nyawa istri dan anak saya Wei Zengqing juga bersedia. Pemimpin keluarga Wei ini juga orang yang malang.
Dia sekarang masih belum tahu, rambutnya sendiri seberapa hijau. Kinmo, kamu benar-benar membantuku kali ini. Tidak menyangka kepala Wei, ternyata bisa secara sukarela memberikan diskon 30%. Dengan begitu, proyek bisa resmi dimulai. Jangan lupa apa yang kamu katakan sebelumnya. Imbalan, ya. Tenang saja, kamu pasti dapat bagian. Tapi kalau mau mengembangkan proyek ini, kita masih butuh seorang bintang sebagai endorser. Bintang endorser. Aku kenal kok. Siapa? Su, sang aktris terkenal. Omong kosong. Dia itu aktris papan atas yang sedang naik daun. Mana mungkin kamu mengenalnya? Geser. Itu, kalau aku benar-benar bisa mengundang aktris Su ke sini untuk jadi brand ambasadormu, dengan apa kamu akan membalasku? Kalau kamu benar-benar bisa mengundangnya, aku akan memakai pakaian pelayan, menjadi pelayan penghangat tempat tidurmu. Ini kamu yang bilang. Halo, aku Kinmo. Siapa kamu? Tuan Qin, aku asisten dari Ratu Su Ying. Su Yinghu mengalami masalah. Tuan Qin, akhirnya Anda datang juga. Cepat pergi dan coba yakinkan Su Yinghu. Saya khawatir dia akan putus asa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kemarin Su Yinghu pergi ke lokasi syuting. Tidak tahu siapa yang mengutak-atik tali pengaman. Sampai dia jatuh dari ketinggian. Wajahnya terluka dan ada bekas sayatan. Kata dokter, tidak akan bisa pulih seperti semula. Separah itu? Iya. Di dunia hiburan, wajah itu segalanya. Sekarang wajah Su, sang aktris, sudah rusak. Banyak peran yang akhirnya dibatalkan. Sekarang dia mengurung diri di kamar. Aku khawatir. Jangan panik, bawa aku untuk melihatnya. Baik, lewat sini. Su, sang aktris, Tuan Qin, datang menjengukmu. Suruh dia pergi. Aku sekarang tidak ingin bertemu siapapun. Tapi, biarkan aku yang melakukannya. Su Yinghu, aku Kinmo. Kamu buka pintunya, bagaimana dengan aku? kamu datang untuk menagih gaji, kan? Gajimu akan saya minta, Kak Hong, untuk transfer ke rekeningmu. Sekarang wajahku juga sudah rusak. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi jadi bodyguardku. Kenapa panik? Sini. Biar aku lihat luka di wajahmu. Kenapa? Kamu juga datang untuk menertawaiku. Bukan itu maksudku. Karena aku adalah pengawalmu. Kamu terluka. Itu juga tanggung jawabku. Biar aku lihat. Siapa tahu aku punya cara untuk menyembuhkannya. Sekarang kamu sudah lihat, kan? Puas sekarang. Lumayan. Kinmo, wajahku sudah begini parahnya. Kamu masih bilang lumayan. Maksudku, luka kamu ini masih lumayan. Aku punya cara untuk menyembuhkannya. Tuan Qin, maksudmu, kamu benar-benar bisa menyembuhkan luka di wajah aktris Su. Kinmo, jangan hibur aku lagi. Aku tahu betul kondisiku sendiri. Lagi pula aku sudah bertanya pada dokter kecantikan terbaik di Yangzheng. Mereka semua tidak bisa menyembuhkannya. Kamu bisa sembuh. Aku benar-benar punya cara. Ini hanya perlu menemukan jamur spiritual. Ditambah dengan teknik jariku. Aku jamin wajahmu akan kembali seperti semula. Jamur spiritual itu apa? Sejenis bahan obat yang berharga. Biasanya tumbuh di hutan yang dalam dan tua. Sangat sulit didapatkan. Kalau begitu, kamu masih mau bilang apa? Dari mana aku bisa cari jamur daging ini? Jamur daging. Aku pernah dengar, keluargaku, salah satu dari 4 keluarga besar Yangzheng, sepertinya dulu pernah mendapatkannya. Sekarang, tapi bagaimana dengan pusaka keluarga mereka? Keluarga Gu. Benar sekali, kebetulan besok adalah ulang tahun ke-70 Tuan Gu tua. Mungkin bisa coba keberuntungan. Wah! Pesta ulang tahun Tuan Gu tua ini kelihatan sangat megah. Ning Sui itu benar-benar salah paham.
Kamu terakhir kali diberi obat, aku juga melakukannya untuk menyelamatkanmu. Ning Sui. Jangan terus-terusan menggangguku. Nona Xia. Kebetulan sekali ya. Apa aku sudah sangat kenal denganmu? Jangan sok akrab. Soal giok kemarin. Hei, Kinmo. Kenapa kamu masih berani muncul di depanku? Apa kamu kira aku tidak berani menuntaskan urusan denganmu? Wah! Bukankah ini Pangeran Jiang? Kenapa tidak menjalankan tugasmu sebagai Kasim dengan baik? Datang ke sini untuk apa? Kamu. Kamu menghina siapa, Kasim? Kamu menghina siapa sebagai Kasim? Apakah aku salah bicara? Dengan penampilan Jiang Sao saat ini, saya bersedia mengangkatmu sebagai kepala Sichang. Cepatlah berlutut dan berterima kasih kepada Tuan atas anugerahnya. Kamu, ada apa? Yi Tian, ada apa sehingga begitu ribut? Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Gu. Jika kita mengganggunya, kamu sanggup menanggungnya. Ayah, dia adalah Kinmo. Sebelumnya, hanya dia. Berkali-kali dia menargetkan aku. Anak ini, bahkan berani menyentuh nama buruk keluarga Jiang. Berani sekali, ya. Tidak tahu ada berapa banyak anak lelaki dari Tuan Jiang. Hanya Yi Tian seorang. Kenapa kamu bertanya tentang ini? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin menyarankan kepada kepala keluarga Jiang, segera buka akun kecil lagi. Lagi pula, Jiang Yi Tian tidak bisa meneruskan keturunan untuk keluarga Jiang, sudah pasti. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya, anakmu sehat-sehat saja. Kinmo, Jiang Junhao ini tidak seperti Jiang Yi Tian. Dia punya pengaruh besar di Yangcheng, dan juga sangat dekat dengan keluarga Gu. Bukan orang yang bisa kau tantang. Sepertinya kamu sangat peduli padaku ya. Siapa? Siapa yang peduli padamu? Kalau kamu dipukuli sampai mati, itu bukan urusanku. Tenang saja, keluarga Jiang punya pengaruh di kota Yang. Aku juga punya kekuatan di belakangku. Kamu cuma orang desa. Apa pengaruh yang bisa kamu punya? Kecuali kamu berlutut sekarang, dan memohon ampun, masih sempat. Kalau tidak, aku akan membuatmu tak melihat hari esok. Matahari esok. Apakah aku pernah bilang, jangan sering lompat-lompat di depanku? Aku sedang lompat-lompat di depanmu kok. Hei, aku lompat ke sini nih. Hei, aku lompat lagi ke sini. Pukul aku dong. Ini pertama kali aku dengar permintaan yang sebodoh ini. Ayah malah memukulku di depanmu. Tolong bela aku, ya, ayah. Benda brengsek. Kamu sudah makan hati beruang dan keberanian macan. Tuan Jiang, mohon tenangkan amarah Anda. Kinmo tidak sengaja. Kinmo, kamu gila ya? Ini adalah pesta ulang tahun Tuan Gu. Kamu berani memukul orang di sini. Kamu sudah membuat masalah. Siapa orang ini? Berani sekali di pesta ulang tahun keluarga Gu. Seperti ini, pesta ulang tahun ini diselenggarakan oleh putri keluarga Gu. Gu yakin, dengan sifat Nona Gu, dia tidak akan membiarkan orang ini lolos begitu saja. Jauhkan diri darinya, nanti kamu bisa kena cipratan darah. Kinmo, biar aku yang urus di sini. Keluar lewat pintu belakang. Kalau tidak, nanti keluarga Gu datang. Kamu tidak bisa pergi lagi. Tenang saja. Orang keluarga Gu saat melihatku, juga harus sopan santun. Tidak apa-apa, begitu percaya diri. Bahkan aku, Jiang Junhao, di depan keluarga Gu, tak berani bersikap begitu lancang. Kamu ini siapa? Ayah, jangan buang waktu dengannya. Pergi panggil Nona Gu ke sini untukku. Malam ini biarkan dia mati tanpa kuburan. Tidak perlu dipanggil, aku sudah datang. Itu Nona Gu. Nona Gu sudah datang. Kudengar Nona Gu kemarin baru saja melahirkan. Hari ini tetap saja tampak berseri-seri. Katanya ada tabib hebat yang membantu Nona Gu melahirkan. Nona Gu baru saja melahirkan. Sudah bisa berjalan lagi. Nona Gu, kamu datang tepat waktu. Ada seseorang di pesta ulang tahun kalian. Bikin keributan. Siapa yang berani begitu? Itu dia. Namanya Kinmo. Dia tadi tanpa alasan memukul saya seenaknya.
Dia pukul kamu di mana sebelumnya? Wajah. Wajah ini sudah tidak simetris. Iya kan, wajahnya sudah bengkak. Kalau begitu, biar saya buat simetris. Ah. Wow. Nona Gu, apa maksudmu ini? Tuan Qin, dia tamu kehormatan keluarga Gu kami. Siapa berani tidak sopan padanya, itu artinya tidak menganggap aku. Gu yakin sama sekali. Apa? Tuan Qin, Anda datang ke pesta ulang tahun keluarga Gu kami. Kenapa? Juga tidak memberitahu sebelumnya ya? Saya datang kali ini, ingin meminta sesuatu darimu. Apa yang ingin diminta? Kamu cukup bilang padaku, tidak perlu. Repot-repot, membuatmu datang jauh-jauh. Ternyata anak itu, kenal dengan Nona Gu. Tidak heran, berani bertindak semena-mena. Keluarga Jiang, hanya bisa mengakui kalah. Nona Gu terkenal, membantu keluarga. Tidak peduli, Nona Gu, saya tidak peduli hubunganmu dengan anak ini. Apa itu? Tapi kamu tanpa alasan, memukul putraku Yitian, harus memberi saya penjelasan. Kalian, apa yang ingin dijelaskan? Pada pesta ulang tahun ini, saya membawa Tuan Gu, yang sudah lama dicari, Ambra. Katakanlah, jika Tuan Gu melihat kotak Ambra ini, sekarang harus membantu siapa lagi? Ambar. Ternyata, benar-benar Ambar. Ketua keluarga Jiang, benarkah Anda ingin Memberikan barang ini padaku. Ambar ini? Awalnya ini adalah hadiah ulang tahun yang saya kirimkan untuk Tuan Gu. Hadiah untuk perayaan ulang tahun. Tapi sepertinya Nona Gu kalian tidak begitu menyambut saya. Saya juga tidak perlu menempelkan wajah hangat pada pantat dingin. Apa? Yakin? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakek. Saya tidak peduli alasanmu apa. Kepala keluarga Jiang bersahabat dengan keluarga Gu saya. Tuan Jiang bahkan sengaja membawa hadiah berharga untuk merayakan ulang tahunku. Kamu, kenapa kamu begitu tidak tahu sopan santun? Bukankah itu cuma sekotak dupa jelek? Aku malah tidak melihat ada yang istimewa. Apa yang membuatnya begitu berharga? Ternyata dia orang desa. Ini adalah ambergris, merupakan yang terbaik di antara wewangian. Nilainya sangat tinggi. Orang yang menggunakannya dalam jangka panjang akan meningkatkan sirkulasi darah dan kejernihan pikiran. Bermanfaat untuk umur panjang. Air liur naga memang punya khasiat seperti itu. Tapi yang kamu punya ini, jelas air liur ular. Penampilannya mirip air liur naga, tapi rasanya sangat bau dan menjijikkan. Tuan Gu, jika kamu mengonsumsi ini dalam 3 hari, kamu akan masuk ke dalam peti mati. Nak, kamu bilang apa? Benar-benar anak yang suka cari perhatian. Miskantin naga ini saya beli dengan harga mahal. Saya pesan khusus dari luar negeri. Hanya orang seperti kamu yang kurang pengalaman, orang desa, yang bisa salah mengenalinya. Kalian tidak percaya, bisa dinyalakan dan dicium aromanya. Coba saja, apakah itu yang saya katakan? Qin Mo, kamu mengira kami bodoh? Barang semahal ini, saya suruh kamu mencium. Ah, ingin mengambil keuntungan kecil. Katakan saja terus terang. Ini bau apa? Sangat busuk. Bau ini sangat menjijikkan. Ada orang. Cepat bawa barang ini pergi. Sekarang. Kalian harus percaya padaku sekarang, kan? Tidak mungkin. Agarwoodku ini, tidak mungkin palsu. Bajingan kecil, apakah kamu yang mengutak-atiknya? Kepala keluarga Jiang, jangan sampai menuduh orang baik tanpa alasan. Begitu banyak orang. Semua melihat ini di sini. Qin Mo berdiri di sini tanpa bergerak. Mana mungkin ada kesempatan untuk berbuat curang. Ternyata palsu. Kondisi tubuhku semakin memburuk. Kudengar ambergris bisa memperpanjang umur, makanya aku mencarinya kemana-mana. Tapi tetap saja sia-sia. Kakek,
kakek pasti akan panjang umur. Kamu ini. Sudahlah. Menghiburku. Saya datang hari ini, sebenarnya juga membawa hadiah, yang pas untuk memenuhi keinginan Tuan Gu. Tuan Qin, Anda membawa hadiah apa untuk kakek saya? Membawa hadiah apa? Dia cuma anak miskin, bisa bawa hadiah berharga apa? 10 tahun umur. Tidak tahu benda ini, apakah dianggap berharga? 10 tahun umur. Qin Mo, kamu gila, juga harus lihat situasinya, kan? Umur itu. Bisa diberikan begitu saja. HMPH. Benar-benar lelucon. Aku, Jiang Junhao, hidup selama ini, hanya pernah dengar soal mempersingkat umur, tapi memperpanjang umur, itu benar-benar belum pernah ku dengar. Tuan Gu, anak muda ini, sepertinya sedang mengolok-olokmu. Ah! Kalau orang lain bilang, mungkin aku tidak percaya. Tapi kalau Qin Mo yang bilang, itu pasti benar. Ah! Bukan. Ning Sui, Qin Mo. sebenarnya dia sudah memberimu ramuan penghipnotis apa? Sudah begini, kamu masih membantunya. Apa? Kamu tidak takut, keluarga Xia kalian juga akan terlibat. Aku. Tenang saja, kalau aku sudah berani bicara, pasti bisa dilakukan. Tuan Gu, tidak tahu benda ini, apakah Anda mau menerimanya atau tidak? Umur 10 tahun. Kalau Anda benar-benar bisa membuat saya hidup 10 tahun lebih lama, tentu saja saya, dengan senang hati menerimanya. Tapi, syaratnya adalah, kamu harus punya kemampuan itu. Baik. Kalau begitu, silakan ambil. Jarum Yin yang 9. Metode jarum ini, aku hanya pernah melihatnya di buku pengobatan kuno keluarga Xia yang diberikan oleh tabib naga padaku. Selain itu, hanya setengahnya yang tercatat. Orang ini ternyata bisa menguasainya dengan sempurna. Tuan muda keluarga Gu, bisa membuka mata sekarang. Menjadi muda. Menjadi lebih muda. Yakin. Lihat aku, apakah menjadi lebih muda? Apakah iya? Iya, kakek. Kamu terlihat 20 atau 30 tahun lebih muda. Apakah aku sedang bermimpi? Dalam sekejap mata, Tuan Gu tiba-tiba menjadi muda kembali. Sungguh luar biasa, anak ini. Apa jangan-jangan dia seorang yang tercerahkan? Tuan Qin, budi baik yang sangat besar. Tolong terima, sembah hormat dari saya yang tua ini. Ah! Tuan Gu. Anda terlalu sopan. Sebenarnya bantuan saya ini, bukan tanpa alasan. Saya ingin dari Anda, meminta sesuatu. Tuan Qin, silakan bicara. Lingzi daging. Haha. Benar-benar harga yang sangat tinggi. Lingzi daging adalah pusaka keluarga Gu. Kau benar-benar mengira, kakek Gu akan memberikannya padamu. Diam. 10 tahun umur. Jangan sebut tentang jamur daging. Mengosongkan gudang keluarga Gu juga bisa. Kakek sebelumnya mengalami persalinan yang sulit. Itulah saat Tuan Qin membantu. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Ah! Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku hampir saja bersikap tidak sopan kepada penyelamat keluarga Gu. Lembut sekali. Kalian berdua, sejak aku masuk rumah, hanya selalu merendahkan Tuan Qin, bahkan mengirimkan barang palsu kepadaku. Sungguh berani dan sembrono. Mulai hari ini, aku akan mengurus keluarga, putus hubungan dengan kalian. Semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Tuan Gu, keluarga Gu dan Jiang kita sudah bergaul selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa tiba-tiba memutuskan. Benar, pergi. Ayo. Tuan Qin, mohon tunggu sebentar. Saya dan kakek akan segera mengambilkan daging lingzi untuk Anda. Baik. Barusan, kenapa saya merasa dari mata Gu yakin, merasa ada aura membunuh? Masih lihat. Orangnya sudah pergi jauh. Apa sih?
Aku lihat apa? Masih bilang tidak. Waktu kamu lihat Nona Gu, matamu saja hampir, mata melotot keluar. Bukan. Kamu ngomongnya nggak nyambung semua. Ibu Gu itu sudah bersuami. Baru saja, baru melahirkan anak. Bagaimana aku tahu? Mungkin saja, kalian para pria memang suka yang begitu. Bukan begitu. Xiao Sui, apa kamu salah paham sama aku? Salah paham atau tidak? Jangan GR deh. Apakah kita sangat akrab? Tidak. Aku. Ah. Baiklah. Aku akan membantumu menggunakan lingzi daging untuk menyembuhkan lukamu, ditambah dengan jarum yin yang saya jamin, dalam 5 menit, wajahmu akan kembali seperti semula. Secepat itu, kamu tidak sedang menipuku, kan? Ah. Yang lain saya tidak berani bilang, tapi kalau soal keahlian medis, selain guru saya, di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Baiklah, saya percaya padamu sekali ini. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya, aku akan bergantung padamu seumur hidupku. Tidak. Apa kamu membalas budi dengan cara ini? Kalian sedang melakukan apa? Saat ini, Su Yinghu tidak bisa menerima tamu. Su Yinghu. Dengar-dengar kamu mengalami kecelakaan yang merusak wajah. Apakah itu benar? Ratu Su, apakah Anda sejak sekarang benar-benar keluar dari dunia hiburan? Ratu Su, tolong jawab pertanyaan ini. Tenang, semua tenang dulu. Ratu Su sekarang tidak nyaman untuk diwawancarai. Tolong datang lagi beberapa hari kemudian. Boleh, ayo, berikan jalan. Apakah memang tidak nyaman diwawancarai? Atau takut dengan penampilan jeleknya sendiri terbongkar? Song Qingyan, para wartawan ini, kamu yang memanggil mereka. Bukankah aku hanya peduli pada Su, sang aktris? Sekarang, wajahmu sudah benar-benar rusak. Takutnya, tidak bisa kembali ke dunia hiburan lagi. Hal sebesar ini, tentu harus diketahui semua orang. Ini urusanku sendiri, bukan urusanmu. Dia siapa? Namanya Song Qingyan. Karena dipengaruhi oleh aktris terbaik Su, merebut posisi aktris terbaik, dan timbul rasa cemburu. Melihat Su aktris terbaik sebagai duri dalam mata. Kami curiga, kejadian yang menimpa Su aktris terbaik ini adalah rencananya sendiri. Su Ying, sekarang kamu telah merusak wajahmu, sudah tidak mampu lagi menjadi aktris terbaik. Jadi, perusahaan kami telah berdiskusi dan sepakat untuk memberikan semua sumber daya milikmu sepenuhnya kepada Song Qingyan. Kamu tidak ada keberatan, kan? Sutradara Zhang, bagaimana kamu bisa seperti ini? Sumber daya itu, tapi aktris Su, dengan kemampuannya sendiri, mendapatkan ini untuk perusahaan. Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada orang lain? Menurutmu, perusahaan kami harus menginvestasikan semua sumber daya ke dalam satu makhluk jelek yang telah dirusak penampilannya. Bagaimana publik akan melihatnya? Tetapi, kalau begitu, jika Su Ying tidak mengalami luka di wajah, apakah semua masalah bisa terselesaikan dengan mudah? Tentu saja. Tapi, Su Ying memang benar-benar mengalami luka di wajah. Semua orang di tim kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benarkah? Tapi kadang-kadang apa yang terlihat belum tentu benar. Kalau begitu, luka di wajah Su Ying sudah sembuh. Lalu untuk apa dia memakai masker sekarang? Takut wajah sendiri terlalu tampan, menyakiti seseorang. Lelucon. Setengah wajah sudah rusak, bisa menyakiti siapa? Waktunya hampir habis. Su Ying, lepaskan maskermu, tunjukkan padanya. Kamu yakin? Kalau terjadi sesuatu, kemampuan medis saya tidak sebaik Fang Yi. Ah! Biar aku bantu kamu. Wah! Harus kamu juga. Wajahku benar-benar sembuh. Bukankah katanya, Su Ying hancur wajahnya, kok kelihatannya baik-baik saja? Aku bahkan merasa, wajahnya lebih cantik daripada sebelumnya.
dia menjadi lebih cantik. Bukankah wajahnya sudah hancur? Kenapa? Bagaimana? Kamu sangat kecewa, kan? Bagaimanapun juga, kamu selalu ingin berbagai cara untuk menghancurkan kecantikanku. Dengan begini, semuanya jadi sia-sia lagi. Jangan asal tuduh orang. Siapa yang menjebakmu? Siapa yang menjebakku? Siapa yang tahu? Sutradara Zhang, tentang sumber daya Su Yinghu. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Hal ini sudah mendapat persetujuan dari Pak Wei. Ini sudah pasti terjadi. Tidak bisa diubah. Apa? Pak Wei. Siapa Wei Zong itu? Kamu bahkan tidak tahu Wei Zengqing. Wei Zong saja tidak tahu. Dia adalah bos dari Yang Tianhua Entertainment. Aku dan Su Ying adalah artis di bawah perusahaan mereka. Kebetulan sekali. Ternyata kalian adalah orang-orang Wei Zengqing. Jadi ini sangat mudah diurus. Kepala keluarga Wei, saya Qin Mo. Saya ada urusan, ingin minta Anda datang langsung. Tenang saja. Semua masalah kecil. Wei Zengqing ini kebetulan ada di dekat sini. Segera datang dan tanyakan padanya. Lihat apa sebenarnya masalahnya. Aku tertawa sampai mati. Aksi aktingmu ini. Bahkan aku merasa kalah dibanding kamu. Kamu pikir kamu siapa? Orang sebesar Pak Wei, bisa kamu undang? Semudah itu. Ayo, sudah direkam semuanya, kan? Nanti saja, kirim video-video ini ke internet. Biar Pak Wei yang lihat nanti. Nanti kamu yang kena batunya. HMPH. Jangan kirim. Jangan sampai ada yang kirim. Qin Mo, kepala keluarga Wei, selalu paling mementingkan reputasi. Kalau sampai dia melihat di internet bahwa dia dihina, kita semua pasti akan kena masalah. Su Ying, kamu sendiri saja sudah kewalahan, masih peduli pada orang lain. Kamu dengan pria yang bernama Qin Mo ini, di siang bolong, berada dalam satu ruangan. Bagaimana? Dia justru di luar memelihara pria simpanan. Rekam juga bagian ini ya, nanti judulnya akan ditulis, mengguncang. Sutradara Su, menghidupi pria muda di luar. Su Ying, sebagai artis di bawah Yang Tianhua Entertainment, bisa melakukan hal yang begitu memalukan. Jangan katakan tentang Wei Zong, bahkan aku juga tidak akan memaafkanmu. Kenapa dia datang begitu cepat? Mungkin dia melihat video di internet, dan datang sendiri untuk menuntut. Pak Wei, Anda tidak perlu semarah ini. Anak bernama Qin Mo itu, saya akan membereskan untukmu. Bereskan dia? Saya akan bereskan kamu dulu. Tuan Wei, kamu. Ini untuk apa? Zhang Dong, kamu masih berani bertanya padaku. Kamu memberikan semua sumber daya kepada Song Qingyan. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Pak Wei, aku hanya khawatir kamu sibuk, jadi kamu memutuskan sendiri tanpa izin dariku. Oh, ternyata begitu. Tidak ada persetujuan dari Wei Zong. Kamu benar-benar berani sekali. Itu bukan urusanmu. Wei Zong, kenapa kamu memukulku lagi? Zhang Dong, dengarkan aku baik-baik. Tuan Qin. Tapi dia adalah penyelamat keluarga Wei. Kamu tidak sopan padanya. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Apa? Maksudmu, Direktur Wei, memang benar Tuan Qin yang mengundang. Bagaimana kamu kenal dengan Pak Wei? Lembut. Cerita panjang. Nanti akan kuberitahu pelan-pelan. Pak Wei, saya benar-benar tidak tahu Anda mengenalnya. Kalau saya tahu, dikasih 10 nyali pun, saya juga tidak berani. Zhang Dong, kali ini saya maafkan kamu. Setelah pulang nanti, renungkan baik-baik kesalahanmu. Iya. Tunggu sebentar, Sutradara Zhang. Anda sakit. Dan cukup parah. Kalau begitu, biar saya obati. Tuan Qin, kamu bercanda, kan? Tubuhku ini, sehat-sehat saja. Mana mungkin aku sakit? Penyakitmu ini, bisa bersembunyi di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun. Biasanya sih, itu ditularkan melalui darah. Dan benar, sampai tahap akhir. Tidak. Tidak ada obatnya. Bukankah itu penyakit kotor?
Iya, iya. Kamu benar. Itu memang penyakit kotor. Tuan Qin, apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku kena penyakit kotor? Kamu tidak percaya? Aku adalah tabib sakti. Di wajah Su Ying, luka yang begitu parah. Itu semua aku yang menyembuhkannya. Benar sekali. Keahlian medis Tuan Qin memang sudah mencapai puncak. Sebelumnya, berterima kasihlah kepada Tuan Qin ini, karena dia berhasil menjaga nyawa istri saya dan anak saya. Ini semua adalah fakta. Tuan Qin, tolong selamatkan saya. Apa yang bisa Anda lakukan? Bisakah Anda menyembuhkan saya? Saya adalah tabib suci. Tentu saja saya bisa menyelamatkan Anda. Hanya saja, Anda bilang, saya harus terlebih dahulu memahami asal mula penyakit Anda. Dan berdasarkan diagnosa saya, kamu baru saja terkena penyakit kotor ini beberapa hari terakhir. Baru beberapa hari yang lalu. Beberapa hari terakhir ini, kamu bersama siapa? Aku. Cepat katakan. Kenapa? Tidak mau bicara ya? Kalau penyakit ini, saya tidak bisa menyembuhkannya. Kembali saja dan tunggu kematian. Hei. Tuan Qin. Saya bilang. Beberapa hari ini, aku selalu bersama Song Qingyan. Pasti dia yang menulariku. Kamu ini, Zhang Dong, sudah berapa tahun kamu di perusahaan ini? Tidak tahu peraturan perusahaan ini. Tidak boleh memiliki hubungan mesra dengan artis di bawah naungan. Ada hubungan yang tidak jelas. Saya salah. Iya. Itu dia. Dia yang menggoda saya. Zhang Dong. Kamu jangan asal menuduh orang. Kamu yang menggoda aku. Menyuruhku memanipulasi properti Su Ying, melakukan kecurangan, menyebabkan wajahnya rusak. Itu semua karena kamu. Aku masih punya rekaman waktu itu. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, dengarkan saja. Sutradara Zhang, apapun caranya, kamu harus menghancurkan Su Ying. Hanya dengan begitu, aku bisa mendapatkan posisi aktris terbaik. Semuanya bohong. Direktur Wei, jangan percaya dia. Pergi. Song Qingyan. Kau benar-benar berhati binatang tapi berwajah manusia. Sebagai artis di bawah Yang Tian Huayu. Kau malah merancang jebakan untuk rekanmu sendiri. Ini benar-benar tak bisa dimaafkan. Bawa dia ke kantor polisi. Tidak membiarkannya tinggal beberapa tahun, maka sulit menghilangkan dendam di hatiku. Pak Wei, tolong ampunilah saya. Pak Wei, saya salah. Tuan Qin, lihatlah. Saya sudah jelaskan semuanya yang harus saya jelaskan. Kamu lihat penyakitku. Oh, katakanlah, penyakit kotor ya. Itu hanya bercanda denganmu. Bercanda. Iya. Aduh, tenang saja, kamu. Sedikit mengalami lemahnya ginjal, tubuhnya. Baik-baik saja. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu meminta aku. Seret dia keluar. Zhang Dong. Kamu dan Song Qingyan, satu komplotan. Bawa dia juga ke kantor bersama mereka, bocah sialan. Sekalipun aku jadi hantu, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Tuan Qin, tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan untukmu dan Su Ying. Sebuah jawaban yang memuaskan, Feng Yu. Sudahlah, tidak ada apa-apa. Mari kita bubar saja. Tuan Qin, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tuan Gu, silakan. Bisa saja, 3-2 gerakan ini langsung menangkap dalang di baliknya. Ketahuan. Gimana? Apakah kamu merasa hatimu berdebar kencang, seperti ada perasaan yang sulit untuk dilepaskan? Bahkan, ada keinginan untuk melakukan sesuatu padaku, dorongan untuk menyerahkan diri. Jangan terlalu sombong. Tapi, ya, juga bukan tidak mungkin. Jangan dianggap serius ya, kalau sampai tersebar. Aku pasti akan dibanjiri ludah oleh para penggemarmu. Kamu membantu saya dengan sangat sungguh-sungguh. Pasti ada syaratnya, kan? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, tidak akan ada keberatan. Kecil. Kamu cukup pintar, ya? Tidak. Tapi ya, itu juga bukan hal yang sulit. Saya ingin minta bantuanmu menjadi juru bicara grup Tang. Cuma segitu saja.
Ah, Cuma segitu saja. saya kira apa gitu. Aku setuju. Tapi, begini. Tentang menyerahkan seluruh hidupmu, benar-benar tidak mau dipertimbangkan. Hanya kau dan aku yang tahu. Pasti tidak akan ada orang ketiga yang tahu. Sudah. Kamu sebaiknya cepat-cepat beres-beres. Nanti kita langsung pergi ke grup Tang. Hah, Kenapa kamu malah lebih pemalu dari aku? Dengan sifat seperti ini, bagaimana mau mendekati cewek? Hong Yan. Kalau proyek ini bisa kamu selesaikan, paman kedua benar-benar mengagumi dari hati. Tapi proyek ini mengharuskan untuk mengundang seorang bintang terkenal sebagai duta. Sepertinya sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Paman kedua, Qin Mo sudah menghubungi mereka. Percayalah, segera akan ada kabar. Kamu begitu percaya pada Qin Mo? Dia hanya seorang anak desa. Apa yang dia punya untuk bisa menghubungi bintang terkenal? Bagaimana kalau begini? Berikan proyek itu padaku. Aku punya banyak koneksi. Aku bisa mengundang Song Qingyan untuk jadi brand ambassador. Paman kedua juga tahu, proyek ini aku yang kerjakan. Dia tidak berkontribusi apa-apa, hanya ingin menikmati hasilnya saja. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Saya sih tidak masalah. Tapi proyeknya terus-terusan tertunda seperti ini juga bukan hal yang baik. Bagaimana kalau kamu tanya, apakah pemegang saham lain setuju? Saya setuju dengan saran wakil direktur Tang. Dia bisa mengundang Song Qingyan menjadi duta, bisa membuat proyek ini mendapatkan keuntungan maksimal. Saya juga setuju. Song Qingyan hampir setara artis papan atas. Basis penggemarnya sangat besar. Dia pilihan terbaik. Saya sarankan, proyek ini akan dikerjakan oleh wakil direktur Tang. Kalian mengundang Song Qingyan sebagai duta merek. Apa kalian merasa hidup kalian belum cukup cepat berakhir? Kecil. Qin Mo. Kalian membiarkan Song Qingyan menjadi duta merek. Apa kalian merasa hidup kalian belum cukup cepat berakhir? Qin Mo, kamu sudah datang. Qin Mo. Ini adalah rapat pemegang saham grup Tang. Kamu orang luar, punya hak apa untuk masuk? Cepat keluar dari sini. Paman kedua, Qin Mo adalah orang yang diselamatkan kakek. Pahlawan yang menyelamatkan nyawa. Bagaimana bisa dianggap orang luar? Dia yang menyelamatkan ketua dewan. Dokter hebat itu. Ternyata begitu mudah. Jangan berbohong. Mari kita tidak membahas apakah saya atau tidak tentang orang luar ini. Aku baru saja dengar dari orang lain. Ada yang ingin mengundang Song Qingyan untuk menjadi duta perusahaan. Bagus juga. Aku sudah bicara dengan Song Qingyan. Dia bersedia menjadi duta perusahaan. Nona Tang, paman keduamu itu, niatnya tidak baik. Dia ingin menjebak kalian dan menghancurkan grup Tang. Cepat suruh dia beres-beres. Dan pergi dari sini. Anak nakal, siapa yang menjebak grup Tang? Jelaskan padaku dengan jelas. Kalian begitu tertutup soal informasi. Itu Song Qingyan sudah berubah menjadi artis bermasalah dan ditangkap. Sebentar lagi dia akan menjahit di penjara. Omong kosong. Kemarin aku baru saja berbicara langsung dengan Song Qingyan. Jangan suka menyebar gosip di sini. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat sendiri beritanya. Sudah jadi trending topik. Benarkah? Benar-benar ada, artis Song Qingyan dijatuhi hukuman penjara karena pembunuhan yang disengaja. Dijatuhi hukuman penjara. Saya tidak percaya. Ini. Bagaimana mungkin ini? Jadi, ya, maksudku, kamu mau menjerumuskan grup Tang sampai hancur ya? Memilih artis seperti itu untuk jadi duta perusahaan kalian, bukankah itu? Sama saja cari mati. Lalu bagaimana ini? Susah sekali menemukan satu artis yang cocok, tapi malah masuk penjara. Sepertinya proyek kita akan terus terhenti. Tidak seburuk itu, saya sudah menemukan artis yang lebih cocok. Haha.
hanya dengan kamu. Proyek ini memang meminta untuk mencari seorang artis dengan banyak penggemar sebagai duta. Selain Song Qingyan, hanya ada Su Yinghu. Apa kamu bisa mengundang Su Yinghu juga? Kamu benar-benar menebaknya. Itu memang Su Ying. HMPH. Hahaha. Qin Mo, apakah kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Su Yinghu, selebriti dengan level seperti itu. Bahkan aku pun tidak bisa menghubunginya. Hei, kamu kira kamu siapa? Kamu tidak percaya. Kalau begitu, jika saya benar-benar bisa mengundang Su Ying, jika kamu benar-benar bisa menghubungi Su Ying, saya akan segera mengosongkan posisi wakil direktur. Tapi jika kamu tidak bisa mengundangnya, biarkan Tang Hongyan serahkan proyek itu. Baik, sudah disepakati. Qin Mo, kamu tahu, ini adalah permainan yang pasti kalah. Kenapa masih mau bertaruh? Kamu tidak percaya padaku. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini tidak mungkin. Nah, lihatlah. Siapa itu? Halo, Nona Tang. Saya Su Ying. Senang bertemu denganmu. Kamu ngapain bengong? Orang lagi menyapa kamu, lo. Oh, halo. Astaga. Aku tidak salah lihat, kan? Itu benar-benar Ratu Film Su. Anak itu benar-benar berhasil mengundang Ratu Film Su. Bagaimana dia bisa melakukannya? Meskipun dia berhasil mengundangnya, lalu apa kalau dia Ratu Film Su? Biaya endorse-nya mahal sekali. Kami tidak sanggup membayarnya. Untuk urusan detailnya, saya sudah berdiskusi dengan Tuan Qin. Saya bersedia menjadi brand ambasador perusahaan Anda secara gratis. Gratis. Benar-benar gratis. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak percaya. Sisu, si aktor itu, apa syarat yang dia berikan padamu? Membuatmu rugi, juga mau jadi juru bicara. Dia tidak berjanji. Apa syaratku? Aku bersedia. Tidak boleh. Kamu. Sesuai dengan taruhan, kamu harus melepaskan posisi wakil direktur, memberikannya kepada orang lain. Mimpi kosong apa itu? Posisi wakil direktur ini, itu disetujui langsung oleh ayahku. Kamu bilang lepaskan, ya lepaskan. Kamu punya hak apa? Dia tidak berhak, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Halo, Ketua Dewan. Ayah, kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang sekarang, muka keluarga Tang akan hancur karena kamu. Ada apa? Aku sudah memahaminya dengan jelas. Mulai hari ini, Grup Tang, posisi wakil presiden akan dilepaskan. Biarkan Hongyan yang mendudukinya. Kamu tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan perusahaan apapun. Ayah, jangan seperti ini. Aku ini anakmu. Diam. Kalau perusahaan terus membiarkan kamu, si parasit ini, berbuat sesuka hati, semuanya akan jadi kacau balau karena ulahmu. Cepat pergi. Su, sang aktris. Kau bahkan mau menjadi juru bicara untuk perusahaan Tang kami. Saya sangat berterima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Qin Xiaoyu. Kali ini, keluarga Tang kami kembali berutang budi padamu. Sungguh tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kamu dan cucuku, masalah cinta. Kakek.
Masih ada banyak urusan di perusahaan. Jangan mengacau di sini. Segera kembali saja. Baik, baik, baik. Saya akan segera pulang, tapi... Terima kasih ya. Sudah tahu, sudah tahu. Cepat pergi saja. Nona Tang, kalau begitu, saya pergi dulu. Tim produksi masih ada syuting. Kalau nanti, kamu perlu koordinasi soal jadwal syuting untuk endorsement, langsung hubungi manajer saya saja. Oke, baik. Selamat jalan, Su Yinghu. Pantas saja bahkan aku tidak mau melihat lebih dari satu kali. Ternyata, ini adalah tempat menyimpan selir yang mewah. Ternyata, ini adalah tempat menyimpan selir yang mewah. Kau ini wanita. Bisa tidak sedikit lebih lembut? Aku pergi. Qin Mo. Kamu akrab dengan Su Yinghu. Sebenarnya tidak terlalu akrab, saya hanya membantunya, sedikit saja. Benar. Aduh. Jangan bicarakan itu dulu. Kamu masih ingat, dulu. Kamu pernah janji apa ke aku? Janji apa? Aku janji apa ke kamu? Kamu lupa ya? Aduh. Waktu itu kamu membohongi aku, untuk pergi kepada Nyonya Gu, saat mengobatinya. Apa yang kamu katakan? Hah, kamu benar-benar ingin aku memakainya? Menurutmu bagaimana? Tentu saja harus. Hei, aku bilang, sudah selesai belum? Butuh waktu berapa lama lagi? Oke, sebentar lagi selesai. Jangan mengintip. Baik, baik. Aku tidak lihat. Aku tidak lihat. Uhuk. Sekarang kamu bisa buka mata. Waduh. Lumayan juga. Ah, Ini dia aromanya. kalau mau melakukan sesuatu, cepat lakukan. Nanti ayahku dan kakekku, kalau kembali, habislah aku. Aduh. Akhir-akhir ini, pinggangku agak pegal. Tolong pijitin aku. Pinggang. Aku pijit bahumu saja sudah bagus. Gimana rasanya kekuatannya, Qin Mo? Ah, Tuan. Aduh. akhir-akhir ini kakinya agak pegal juga. Kalau ada yang bisa bantu aku, memijatnya pasti enak sekali. Baiklah, Tuan. Anak ini hebat juga. Mengendalikan cabai kecilku dengan sangat baik. Anak muda sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang.